Boleh tidak Pak diperinci seberapa banyak atau seberapa besar sih mahasiswa kita yang jadi kutu loncat tadi sehingga kebijakan ini diambil gitu kan, karena di tahun-tahun sebelumnya sepertinya tidak pernah serigid ini. Siswa yang SNBP itu tidak bisa untuk mendaftar di SNBT maupun mandiri. Apakah ini tidak membebani? Memang konsekuensi dari ketentuan ini adalah pentingnya informasi edukatif kepada calon mahasiswa, khususnya para siswa, dalam memilih jalur lewat jalur undangan, prodi yang benar-benar sesuai dengan keinginannya, minatnya, passionnya. Dan ini kan cukup waktu dengan konsultasi dengan guru dan sebagainya agar ini bisa dipenuhi. Karena jalur ini sebenarnya kan mendapatkan istilahnya ini apa Pak Dirjen? 2 karpet merah. Karpet merah pertama adalah dia terpilih mewakili sekolahnya. Karpet merah kedua dia adalah terpilih berdasarkan seleksi secara nasional. Perlu kami informasikan untuk data tahun 2023 yang login untuk SNBP itu 694.878 siswa. Yang final datanya untuk ikut itu 663.181. Dan yang diterima adalah 143.805. Kalau dipresentasikan itu hanya 21,6% yang diterima dari yang mendaftar. Bayangkan kalau ini ternyata kuotanya juga masih yang udah lulus tidak diisi. Di sisi lain kuota secara total itu apabila tidak terisi secara jalur SNBP, ini kuotanya akan dialihkan ke jalur tes. Apabila jalur tesnya tidak terpenuhi 100% akan dialihkan ke mandiri. Jadi tidak ada sebenarnya menambah jalur mandiri termasuk untuk menambah income. Ini supaya perlu ada kesamaan mindset dari kita. Dan persentase daftar ulang untuk 2023 untuk SNBP itu adalah 89,98%. Itu yang disampaikan tadi, banyak yang antri, banyak yang menginginkan tetapi tidak dapat. Akhirnya misalnya di ujung padahal dia di jalur mandiri, padahal SNBP ini mendapatkan subsidi lebih besar dari pemerintah. Jadi optimalisasi kuota, optimalisasi sasaran itu sebenarnya yang diinginkan, termasuk kesadaran kepada siswa untuk memilih prodi yang benar-benar yang diinginkan, benar-benar yang sesuai passionnya. Jadi kita ingin menghindari memilih prodi apalagi dengan 4 pilihan ini yang sekedar coba-coba, pokoknya keterima kemudian nanti nggak perlu dimasuki, nanti ikut tes berikutnya. Sebenarnya tujuannya di situ. Jadi memang ini proses pembelajaran, makanya kita sebutkan dia bersifat informatif, edukatif. Soal yang nanti tentang pendidikan vokasi nanti saya akan berikan kesempatan kepada Pak Takwa dan Pak Ali Ridho untuk menyampaikan. Jadi seperti itu angkanya. Sedangkan di SNBT sendiri itu yang login 1.294.263. Yang datanya final dan ikut SNBT 2023 itu 803.853. Yang diterima hanya 223.217, setara dengan 27,7%. Artinya kursi yang tidak banyak ini kita tidak ingin ini tersia-siakan. Justru nantinya kalau jalur undangan, jalur prestasi maupun jalur tes bisa terisi maksimal, maka tidak akan ada penambahan di jalur mandiri. Sehingga yang disebutkan tadi bahwasanya perguruan tinggi seolah-olah menambah jalur mandiri untuk mendapatkan income, itu sebenarnya tidak seperti itu. Kita justru tertambahkan itu karena yang 2 jalur ini tadi tidak terisi full. Bahkan untuk daftar ulang jalur mandiri di tahun 2023 itu hanya 75,5% secara rata-rata total. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan.